Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah ya, pagi ini ketemu lagi sama Ustazah Nisa. Insya Allah kita hari ini akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran atau memperbanyak tilawah. Anak-anak jangan lupa ya, kita sebagai orang Islam, sebagai pengamal Pancasila yang pertama kan tentang ibadah. Nah, itu harus salah satunya memperbanyak tilawah. Untuk apa sih memperbanyak tilawah? Nah, ada ya keutamaannya. Keutamaan itu manfaat ya. Keutamaan itu manfaat. Kenapa sih kok kita harus memperbanyak tilawah? Biar apa gitu kan? Nah, yang pertama yaitu bisa mendapatkan pahala yang banyak. Bayangkan ya, satu huruf Al-Quran itu, satu huruf hijaiyah yang kita baca itu mendapatkan 10 kebaikan atau 10 pahala. Apalagi kalau kita bacanya banyak. Ustazah kita nih belum pandai, Ustazah baca Quran besar. Enggak apa-apa ya. Bukan berarti kita membaca Quran besar itu lalu dapat pahala, tapi kalau Quran kecil Iqra tak dapat pahala. Enggak ya, sama sebenarnya. Jadi mau baca Quran besar ataupun Quran Iqra atau Mumtaz, insya Allah Allah akan memberikan pahala. Yang penting kita mau berusaha, mau belajar dan bersungguh-sungguh, insya Allah akan dapat pahala ya. Tapi kalau kita males-malesan, karena disuruh ustazah aja nih baca Quran, karena disuruh umi aja nih, nah itu malah pahalanya jadi sedikit. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, jangan lupa harus ikhlas. Segala sesuatunya kalau kita lakukan itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, pahalanya malah berkurang. Bayangkan anak-anak, bismillah aja, huruf ba ketemu sa kan baru bis. Padahal di tengah ba itu ada alif sama lam. Nah, ba, alif, lam, sin. Baru bis aja udah dapat 40 pahala kalau kita mau bacanya. Apalagi kalau anak-anak tiap hari kan belajar Quran, baca Quran, Masya Allah. Habis itu terbata-bata lagi, belum bisa. Min, apa ya Mi? Ditanya lagi kan, nggak tahu. Belajar lagi. Nah, anak-anak jangan khawatir, yang belum pandai baca nggak apa-apa, berusaha. Insya Allah Allah akan kasih pahala juga sesuai dengan usaha kamu. Bukan berarti orang yang tidak pandai baca lalu tak dapat pahala, salah. Orang yang tidak pandai baca justru dia juga akan lebih banyak dapat pahala dibanding orang yang lancar. Tapi bukan berarti orang lancar tuh nggak dapat pahala, sama. Tapi kalau kita udah lancar, kita mau rajin, insya Allah akan banyak juga pahalanya. Yang belum pandai berusaha, insya Allah juga akan banyak pahalanya walaupun masih terbata-bata. Jadi jangan sedih ya. Yang belum pandai baca, ayo berusaha ya. Insya Allah Allah akan berikan pahala untuk kalian. Yang kedua, selain dapat pahala yang banyak kan, udah banyak kita kumpulin, nanti kita ajak umi abinya. Kalau kita udah jadi seorang hafizah, insya Allah ya, mudah-mudahan Ustaz doakan anak 2D dan anak-anak semuanya di Indonesia ini yang rajin membaca Quran bisa jadi hafiz dan hafizah ya. Nanti bisa bawa orang tuanya ke surga pas orang tuanya mau dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kamu memanggilnya, ya Allah, jangan tarik umi sama abi, biar ikut saya aja ke dalam surga yang enak ini. Ya kan, kamu bisa menolongnya di hari kiamat, bahkan nanti orang tuanya akan mendapatkan mahkota yang kalian persembahkan gara-gara kalian rajin membaca Quran, rajin menghafal ya. Nah, yang kedua yaitu bisa meningkatkan atau menaikkan derajat kita. Nih Ustazah contohkan. Apa sih Ustazah menaikkan derajat? Memang suhu kita nih panas ke apa kok dinaikkan derajatnya? Kalau panas kan naik tuh derajatnya ya sampai 39 derajat. Nah, bukan kayak gitu ya. Tapi yang namanya dinaikkan derajat tuh berarti kita itu di pandangan manusia dan pandangan Allah itu akan bagus. Nggak disepelekan, ih apa ya gitu tuh, tak usah dekat-dekat sama dia aja lah. Tapi tidak seperti itu. Bahkan orang senang dengan orang yang pandai membaca Quran, rajin membaca Quran. Yuk kita main sama dia aja, yuk. Dia tuh rajin, baca Qurannya bagus. Tuh lihat tuh, dia rajin baca Quran. Nah, bahkan orang tuh sangat senang sekali bermain sama dia. Ustazah ada cerita. Ada seorang bapak OB itu kan kerjanya bersih-bersih ya. Ya kan kalau kita pikir kan seorang tukang bersih-bersih, ternyata Allah mudahkan gara-gara dia pandai membaca Quran, bacaan Qurannya bagus, diangkat, enggak pakai tes, enggak pakai apa-apa. Seorang OB yang tukang bersih-bersih aja diangkat langsung jadi guru, langsung jadi guru Quran. Bayangkan, enak kan? Guru-guru yang lain pakai tes, dia enggak. Dia langsung diangkat, tahun ini langsung dipanggil. Pak, tahun depan kamu itu ya jadi guru Al-Quran di sini. Tuh, bayangkan ya kedahsyatan Allah.
Kalau Allah sudah berkehendak, mau dia seorang OB, mau dia seorang tukang sapu, mau dia seorang pemulung, kalau Allah sudah menaikkan derajat, maka Allah akan memudahkan urusannya. Kalian juga bisa, mungkin saat ini misalnya ibunya kesusahan sekali, mau bayar sekolah mahal susah sekali, apalagi corona, ada yang bapak ibunya mungkin diberhentikan, kesusahan sekali. Tapi karena mungkin dengan pertolongan Allah, karena kamu misalnya seorang anak yang bacaan Qur'annya bagus, bisa jadi lalu ada lomba, ikut lomba, lalu menang dapat juara 1, alhamdulillah dapat uang 5 juta, Masya Allah kan, bisa membantu orang tuanya. Nah, anak-anak jangan lupa ya, harus rajin-rajin membaca Al-Quran. Insya Allah Allah akan menaikkan derajat kalian juga, orang tuanya juga ya. Kemudian yang pertama tadi dapat pahala banyak, yang kedua Allah naikkan derajatnya, kemudian yang ketiga yaitu pikiran kita jadi tenang. Anak-anak yang suka sedih, gelisah, mainnya apa aja lah, tak boleh minjam game, tak boleh main HP, tak boleh ini, tak boleh itu, bosan kan, sedih, nangis, bosan gitu di rumah terus nih. Nah, anak-anak jangan khawatir, bukan dengan main HP lalu kita jadi senang, lalu dengan main HP jadi kita jadi happy, jadi senang langsung bahagia banget nih punya HP baru. Bukan kayak gitu. Coba kalian kalau lagi sedih tuh ya, misalnya dapat tugas matematika atau tugas tematik atau tugas bahasa Arab dapatnya 60. Aduh sedihnya, dapat 60 kan. Dapat 60 enggak usah langsung sedih. Coba diulang lagi, diingat-ingat lagi. Kemarin saya nih mungkin belajarnya kurang. Nah, ditambah belajarnya. Mungkin kemarin nih masih banyak main. Sekarang ditambah lagi ingatannya untuk belajar. Sama kalau masih sedih juga ditambah dengan membaca Al-Quran. Ustazah udah sering tuh nyoba kayak gitu. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi nggak enak, coba anak-anak dengan cara membaca Quran. Nggak bisa Quran besar, tak apa-apa, pakai Quran kecil aja tak apa-apa. Quran Mumtaznya dicoba baca, Quran Iqra-nya kalau ada coba dibaca. Insya Allah hati kita akan jadi tenang ya. Selain itu yang keempat yaitu adanya pertolongan Allah di hari kiamat, yang tadi seperti Ustazah jelaskan, ketika kita mau dimasukkan Allah kan nanti kan kita ini udah meninggal, dibangkitkan, kemudian pas hari kiamat tuh kan nanti kita dimasukkan, ada yang ke neraka, ada yang ke surga, dihitung amal kita. Nah, ketika dihitung Allah akan menolong kita. Kenapa? Karena bacaan Quran kita. Bahkan ya nak, kalau misalnya kamu mau disiksa sama Allah, mungkin ada dosa lain, tapi Al-Quran itu yang bisa menolong. Salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran itu bisa menolong, bacaan kamu bisa menolongnya. Kenapa? Ketika kamu hendak dicampakkan ke dalam neraka misalnya ya, mudah-mudahan tak ada, janganlah ya. Misalnya kalian mau dicampakkan ke dalam neraka, lalu Allah sangat menolong kalian. Al-Quran bahkan bisa memanggil kalian, ya Allah jangan sampai dia dimasukkan neraka gitu kan. Ditariknya karena dia ternyata di dunia itu suka membaca Al-Quran. Nah, anak-anak, jadi jangan lupa, jangan dikira Quran itu apa ya itu pelajaran Quran cuman kayak gitu, susah lagi, malas gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Tapi ingat, Al-Quran itu banyak manfaatnya. Selain bisa menenangkan kita, mengangkat derajat kita ya kan. Nah, anak-anak jangan lupa ya, setelah ini rajin-rajin baca Quran. Kalau tak bisa banyak, nih Allah malah lebih suka kayak gini. Sering-sering baca Quran walau sedikit ya. Sering-sering baca Quran walau sedikit. Jangan malah banyak baca Qurannya sehari 5 lembar, tapi seminggu hanya 1 kali. Nah, itu namanya banyak tapi cuman sekali. Nah, lebih baik itu sedikit tapi sering ya, setiap hari. Walaupun hanya 1 baris, nggak apa-apa. Hari ini 1 baris, besok 1 baris, masih belum kuat nih kan, baru 1 baris. Besok lagi 1 baris, nggak apa-apa. Tapi nanti ingat, jangan mentang-mentang kata ustazah tak apa-apa, lalu dibiarkan setiap hari 1 baris. Jangan. Tapi sehari 1 baris, besok kalau dimampukan besok harus menjadi 2 baris, besok jadi 3 baris. Nah kayak gitu, tapi harus dilakukannya setiap hari ya, bukan cuman bukan cuman seminggu 1 kali, atau pas pelajaran Quran jak baru baca, ustaz suruh baca baru jak baca.
Bahkan kemarin anak-anak, ustazah sempat nengok status mama-mama kalian tuh. Ya, maaf ya mama-mama semuanya ya. Ustazah sempat baca kayak gini. Abang, coba latihan baca, nanti kalau dites ustazah susah loh. Oh, gampang Bahmi, doakan jak kita. Pasti bisa. Nah, anak-anak dengerin. Bukan berarti kata ustazah kemarin ya, yang tentang apa itu? Kemarin, bukan cuman doa aja yang menolong kita, tapi usaha. Kalau cuman berdoa doang, hasilnya beda sama orang yang berusaha ya. Jadi misalnya si Naura, misalnya ya Naura ya, minjam namanya ya. Naura kerjaannya cuman berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya nanti masuk surga, mudah-mudahan nilainya dapat 100 ya Allah, cuman berdoa kayak gitu aja. Tapi dia tidak mau belajar Quran, bisa tak kira-kira dapat 100? Tidak bisa kan? Susah kan? Mungkin bisa sekali-sekali, tapi kalau tidak berusaha, tidak bisa setiap kali. Tapi kalau Naura ditambah lagi udah setiap hari berdoa, habis sholat berdoa, habis sholat juga dia belajar ngaji, belajar baca Quran, insya Allah Allah akan kabulkan doanya. Tapi ustazah, kita tuh ustazah udah ngaji, udah berdoa, tapi tak pernah dapat 100 ustazah. Nah, anak-anak, tidak semua doa itu akan dikabulkan sekarang. Mungkin kata Allah, kalau pas hari itu tidak dikabulkan, belum dikabulkan, itu belum waktunya. Mungkin disuruh belajar lagi. Oh, mungkin bacaannya ini belum bagus, jadi Allah belum kabulkan dapat 100. Nah, anak-anak harus berusaha lagi. Jangan malah, udahlah malas lah gitu. Kita berdoa, belajar pun tak pernah dapat 100. Tidak boleh kayak gitu ya. Harus berusaha, walaupun belum dikabulkan sama Allah, tetap berusaha, insya Allah Allah akan mengabulkan. Nih ustazah kasih contoh lagi, satu lagi, setelah itu kita tutup ya. Di sini nih dulu nih ada anak-anak Al-Mumtaz juga kayak kalian tuh, bahkan dia tuh ngajinya nggak pandai sekali, sampai ustazahnya tuh bingung gimana cara ngajarkannya. Disuruh begini, ngapalin sedikit aja susah, suruh ngaji salah terus. Masya Allah ya, tapi karena dia udah berusaha, udah mau belajar, terus anaknya tekun itu berarti nurut ya terus kan. Dikasih tahu suruh baca ini, baca walaupun masih ada yang salah. Tapi alhamdulillah sekarang pas SMP, pas SMA, Masya Allah bacaan Qurannya bagus. Bahkan yang udah lulus dari sini nih, alhamdulillah malah dia bisa jadi seorang hafiz. Baru SMP udah hafal 30 juz loh, 31 juz yang tebal segini Quran kalian tuh, bukan selembar, bukan juz 30. Nah kalian juga kayak gitu, jangan kalau bisa nih habis kelas 2 harus hafal semuanya kalau bisa. Kok tak bisa minimal 30 juz lah, juz 30 lah ya. Oke gitu aja ya anak-anak ya. Jangan lupa rajin-rajin tilawah, bukan seminggu sekali tapi setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari ustazah, ya udah atur waktunya, nggak bisa selembar, sebaris aja dulu nggak apa-apa. Yang penting mau berusaha, tapi jangan mentang-mentang dibolehkan satu baris lalu satu baris terus ya. Tapi kita harus berusaha, semakin hari harus semakin baik, semakin banyak ya. Oke gitu aja dari ustazah. Assalamualaikum, selamat memperbanyak bacaan Quran ya. Oke, assalamualaikum. Setelah ini silahkan baca doa sebelum belajar, kemudian ikut pembelajaran PAI bahasa Arab tematik ya. Oke, assalamualaikum.